Operasi tembak polisi. Beranikah Polri transparan soal kasus ini? Rumah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri Inspektur Jenderal Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat mendadak meriah. Seperti dalam adegan film Narcos Mafia Meksiko. Rentetan tembakan dari pistol yang menyala di rumah itu membuat sopir istrinya Irjen Verdi Sambo, Brigadir Nofransyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, tewas terkapar bersimpah darah diterjang peluru. Menurut cerita yang beredar di media mainstream, Brigadir J ditembak oleh rekannya sendiri, Baradae, yang merupakan asisten pribadi Kadif Propam Polri. Entah benar atau tidak, peristiwa itu katanya berawal saat Brigadir J masuk ke kamar pribadi Verdi Sambo. Saat itu, istri sang jenderal tengah beristirahat. Kemudian Brigadir J disebut melakukan tindak pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadif Propam. Saat kejadian, istri Kadif Propam sempat berteriak, minta tolong, yang membuat Brigadir J dikatakan panik dan lari keluar dari kamar. Teriakan tersebut didengar oleh Baradae yang saat itu berada di lantai 2. Lalu, dari atas tangga dengan jarak kurang lebih 10 meter, Baradae sempat bertanya, ada apa? Namun dibalas dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Hingga terjadi saling baku tembak, layaknya di film El Capo. Saat olah tempat terjadinya perkara, polisi menemukan setidaknya ada 12 proyektil peluru. Sebanyak 7 proyektil disebut berasal dari senjata api milik Brigadir J, dan 5 butir peluru berasal dari pistolnya Baradae. Dalam peristiwa berdarah yang mencoreng citra Polri, Brigadir J mendapat 5 luka tembak di tubuhnya, termasuk ada pula luka sayatan. Tembakan itu mengenai bagian tubuh Brigadir J, sedangkan sayatan, entah benar atau tidak, katanya berasal dari serpihan proyektil peluru yang menerjang tubuhnya. Sementara itu, dari 7 tembakan yang dikeluarkan Brigadir J, tidak satu pun yang mengenai Baradae. Hal itu dikarenakan posisi Baradae berada di tangga dan terlindung. Telah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo. Hasil sementara dari pengusutan yang dilakukan Polri, dikatakan Brigadir J adalah terduga pelaku tindak pidana hingga menyebabkan baku tembak dengan Baradae. Namun, kasus ini mendapatkan perhatian dan highlight dari Presiden Jokowi yang memerintahkan Polri mengusut kasus itu sampai tuntas dan transparan. Bahkan, Menko Polhukam dan Ketua Komisi 3 DPR RI merasa ada kejanggalan dan keanehan dalam kasus ini. Pesan Mahfud ke Polri, jangan memburu atau melindungi tikus dengan membakar rumahnya.
Jangan mengejar tikus atau melindungi tikus lalu rumahnya yang dibakar. Terbuka saja. Kan tata cara mengejar tikus itu sudah ada caranya. Apalagi polisi sudah profesional. Kata Mahfud. Kita tidak boleh membodoh-bodohkan diri kita, sehingga kita harus profesional. Ucap Mahfud. Siapa yang melakukan apa, dilihat dari perilaku-perilaku sebelumnya, hubungan bagaimana dan seterusnya. Itu bisa dilacak dari situ kan, imbuhnya. Begitu juga saya sebagai orang awam. Saya juga merasa aneh saja. Masa sampai sebegitu nekatnya seorang kerucut sampai masuk ke kamar tidur istri sang jenderal dan melakukan pelecehan seksual. Masih kurang banyakkah wanita di luar sana sampai gelap mata melakukan pelecehan seksual terhadap istri sang jenderal yang sudah berumur di kamar pribadinya pula? Tapi saya juga tidak bisa berasumsi dan berandai-andai. Namanya juga manusia. Kalau sudah hilaf, ya begitulah kura-kura. Kasus ini tentu saja menjadi ujian yang sangat berat bagi Polri. Mampukah bersikap transparan dan menyelesaikan kasus ini seadil-adilnya, tanpa melindungi pihak-pihak tertentu demi kredibilitas dan profesionalisme institusi Polri? Jika Polri tak mampu bersikap transparan dalam kasus ini, bagaimana masyarakat merasa aman terhadap institusi yang seyogyanya melindungi dan mengayomi masyarakat? Sebab saya melihat reaksi mayoritas masyarakat yang merasa ada kejanggalan dan keanehan, di mana kejanggalan-kejanggalan tersebut tidak perlu saya paparkan satu persatu di sini, karena saya yakin pembaca sudah mengetahuinya, karena kasus ini menjadi highlight media selama berhari-hari lamanya. Sebagai rakyat biasa, saya dan mayoritas masyarakat lainnya yang cinta damai berharap Polri bersikap transparan dan membuka kasus ini ke publik sejelas-jelasnya, tanpa perlu menyembunyikan atau melindungi pihak-pihak tertentu. Jika kasus penembakan pengawal bisik bisa diselesaikan dengan smooth, saya yakin kasus ini juga bisa diselesaikan Polri dengan smooth pula.